Halo Movie Lovers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Om K yang pastinya selalu siap memberikan secuil wawasan baru mengenai dunia perfilman kalian. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Lost Choice. Film ini mengisahkan tentang hukum yang tidak adil terhadap korban pemerkosaan, sehingga memaksa seorang wanita nekat untuk menghukum si pelaku dengan cara yang ia buat sendiri. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja bahas alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang cewek yang bernama Jin sedang berlatih menembak untuk mengikuti sebuah kejuaraan menembak tingkat nasional. Karena memang Jin merupakan seorang atlet menembak yang sangat handal pada masanya. Keesokan harinya setelah Jin berhasil menjuarai kejuaraan menembak, Jin langsung memperlihatkan medali emas miliknya kepada temannya yang bernama Wong Kyung. Wong Kyung merupakan teman Jin dari kecil dan sudah Jin anggap sebagai saudara sendiri. Lalu Jin pergi bersama keluarganya untuk merayakan kemenangan Jin. Namun saat di perjalanan, mereka mengalami insiden kecelakaan yang mengakibatkan Jin tidak lagi lancar berbicara serta harus kehilangan kedua orang tuanya. Singkat cerita, terlihat Jin sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun karena tidak ada kepastian di perusahaan tersebut, Jin memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik kain bersama Wong Kyung, sahabatnya. Sepulang kerja, Jin pun melamun di kamarnya, dan karena memang Jin dan juga Wong Kyung tinggal di kosan yang sama, Jin mendengar suara berisik dari arah kamar Wong Kyung yang sedang melakukan pengenceritan paksa oleh pacarnya. Adegan berpindah ketika Jin dan Wong Kyung sedang makan malam bersama atasannya. Lalu Jin langsung membawa Wong Kyung pergi karena Jin mencurigai gelagat buruk dari atasannya. Saat Wong Kyung berjalan sendirian, dia melihat motor dengan plat nomor yang sama dengan motor yang mengakibatkan mobil orang tua Jin kecelakaan dulu. Dan faktanya, kecelakaan mobil tersebut ternyata memang ulah Wong Kyung dan juga pacarnya yang suka ugal-ugalan di jalanan. Namun sayangnya Jin tidak mengetahui hal itu karena Jin tidak sadarkan diri waktu itu. Sementara itu Jin yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Jin diculik dan dibawa ke suatu tempat oleh 3 orang laki-laki edan yang mau memperkosanya. Jin pun mencoba untuk melawan dengan ngejenggut rambut si pelaku. Namun tentu saja dengan keadaan Jin yang gagap, Jin tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah saat mahkota miliknya harus direnggut oleh 3 laki-laki sekaligus. Anjing. Dan setelah kejadian itu, Jin pun langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan pemerkosaan atas dirinya dengan membawa beberapa helai rambut si pelaku tadi sebagai barang bukti. Namun sayangnya, dia tidak dilayani dengan baik oleh polisi di sana. Bahkan polisi tersebut malah menuduh Jin berbohong atas kasus pemerkosaannya tersebut. Lalu polisi itu pun menyuruh Jin untuk menuliskan nomor KTP serta alamat milik Jin. Karena merasa tidak dilayani dengan baik oleh si polisi, Jin pun memutuskan untuk pulang. Sepulang ke rumah, betapa kagetnya dia karena ada seorang laki-laki di dalam kamarnya yang entah bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam kamar Jin. Berdalih ingin mengembalikan KTP-nya Jin, padahal laki-laki tersebut ingin kembali memperkosanya. Saat si pria tersebut akan menjalankan aksinya, namun Jin dengan cepat berhasil menampol kepala si pelaku menggunakan kaca. Saat Jin sedang menyesali perbuatannya tersebut, tiba-tiba detektif Kang datang ke kontrakannya untuk menanyakan kasus pemerkosaannya. Namun Jin menolaknya dan menyuruhnya untuk pergi. Esok harinya saat Jin bekerja, Jin terlihat sangat murung dan tidak konsentrasi dalam bekerja. Saat jam istirahat tiba, kemudian datang detektif Kang menemui Jin untuk membantu menyelesaikan kasusnya dan mengajak Jin untuk makan siang bersamanya. Mereka berdua pun mengobrol panjang lebar dan bercerita bahwa adik detektif Kang sudah 10 tahun menderita gangguan mental dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Lalu Jin bertanya kepada detektif Kang tentang pertahanan diri melawan tindak pemerkosaan, dan tanpa ragu detektif Kang pun langsung menjelaskannya secara rinci. 사실 다 애매해요.
그게 수사 단계에 8가지 적용 기준이 있긴 한데. Sepulang ke rumah, Jin pun langsung memutilasi mayat si pelaku menggunakan gergaji besi dan menyimpan potongan tubuhnya di dalam kulkas. Tak lama kemudian Wong Kyung pun datang dan berniat untuk menginap di kamar Jin. Namun Jin menolaknya dan menyuruhnya untuk pergi karena takut Wong Kyung mengetahui bahwa ada mayat yang sudah ia cincang di dalam kamarnya. Esok harinya Jin pun pergi keluar untuk membuang potongan tubuh hasil mutilasi. Dan di sisi lain ternyata polisi bengal itu sedang mencari Jin ke kontrakannya dan berkeliling menyusuri jalan mencari keberadaan Jin. Polisi itu pun berhasil menemukan Jin di pinggir jalan dan dia pun langsung mengejarnya dan mengajaknya ke kantor polisi untuk penanganan kasus yang lebih lanjut. 재진 씨, 저랑 서로 좀 가셔야겠어요? Jin yang masih kesal dengan polisi itu akhirnya menolak untuk ikut ke kantor polisi dan memilih untuk pergi. Saat Jin pergi dan dikejar oleh polisi itu, tidak sengaja tasnya terjatuh lalu polisi itu pun mengambilnya dan ternyata sontak Jin pun langsung kabur dan dikejar oleh polisi itu. Jin pun terjebak karena ia memasuki jalanan yang buntu hingga akhirnya Jin pun terpaksa harus melawannya. Hujan pun turun membuat suasana menjadi semakin mencekam. Jin yang mencoba kabur lalu dia mengambil pistol milik si polisi yang sudah terjatuh sebelumnya. Dengan hati yang sangat dilema, Jin pun menembak polisi itu hingga tewas saat itu juga. Esok harinya terlihat para polisi sedang melakukan identifikasi mayat si polisi tersebut di TKP dan mereka menyangka bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh penembak jitu. Detektif Kang bersama yang lainnya langsung melakukan rapat untuk menemukan pelaku utama pembunuhan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jin sedang mendengarkan berita pembunuhan yang dilakukannya di televisi swasta. Namun Jin sama sekali tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian Jin pun ditelepon oleh detektif Kang yang ingin curhat kepada Jin tentang adiknya dan meminta Jin untuk melanjutkan penyelidikan kasus pemerkosaannya. Esok harinya Jin bersedia untuk melanjutkan penyelidikannya bersama detektif Kang di kantor polisi. Di sela-sela penyelidikan kasus Jin, detektif Kang ternyata berhasil mendapatkan ciri-ciri orang yang membunuh polisi dan menangkap semua anak buah yang diduga telah membunuh polisi tersebut. Dan ternyata Jin melihat salah satu pelaku yang memperkosanya dulu, yang mana itu membuat Jin sangat ketakutan dan langsung pergi. Sepulang dari kantor polisi, Jin langsung memantau dua orang yang telah memperkosanya dan mengikutinya sampai ke tempat tinggalnya masing-masing. Jin pun pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikirannya yang sangat amburadul. Lalu di kantor polisi terlihat atasan detektif Kang sedang marah-marah karena mereka mendapat laporan baru kasus mutilasi yang mayatnya ditemukan di bawah jembatan. Sementara itu Jin menemui bosnya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan melihat papan informasi bahwa Wong Kyung berhasil menjadi pekerja tetap. Jin pun pulang dan bertemu pacarnya Wong Kyung dan melihat ada darah di tangannya. Jin pun langsung lari ke kamar Wong Kyung dan melihat Wong Kyung sudah terkapar dan sudah babak belur. Dan ternyata sang pacar sudah mengetahui perselingkuhan Wong Kyung dengan atasannya demi diangkat menjadi karyawan tetap. Jin pun menolongnya dan langsung membawanya pergi ke rumah sakit agar mendapat pertolongan lebih lanjut. Adegan berpindah saat pacarnya Wong Kyung sedang duduk santai sambil ngudud. Kemudian Jin tiba-tiba datang dan memecahkan kaca mobilnya. Dia pun marah dan tanpa banyak bicara, Jin langsung mengheadshotnya. Tentu saja Jin melakukan semua itu hanya karena Jin tidak tega melihat Wong Kyung yang selalu babak belur disiksa oleh pacarnya. Esok harinya polisi pun datang dan mengidentifikasi mayat dan mendapatkan info bahwa si korban terakhir kali terlihat bersama Wong Kyung. Detektif Kang bersama rekannya pun langsung menemui Wong Kyung di rumah sakit dan menginterogasinya. Saat sudah kembali ke kantor polisi, detektif Kang mendapatkan paket berisi lukisan dan ucapan semangat dari Jin untuk adiknya. Detektif Kang juga mendapatkan kabar bahwa lokasi terduga pembunuhan sudah diketahui dan mereka pun langsung pergi ke lokasi. Di tempat lain terlihat Jin sedang mendatangi rumah orang yang telah memperkosanya dulu. Lalu Jin tanpa basa-basi langsung menembak Toong si pelaku dan membunuhnya.
Tak lama setelah itu, seperti biasa, polisi pun datang dan langsung mengidentifikasi korban, dan diketahuilah bahwa pembunuhnya menggunakan pistol milik polisi yang telah dibunuh Jin dulu. Lalu di kantor polisi, rekan detektif Kang sedang melakukan interogasi terduga pelaku utama pembunuhan polisi, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian detektif Kang mendapat telepon dari lab forensik bahwa hasil DNA dari sampel rambut yang diberikan oleh Jin cocok dengan korban terakhir pembunuhan. Detektif Kang pun langsung pergi ke kontrakannya Jin dengan masuk membobol pintu depan. Setiba di dalam, dia pun kaget saat membaca buku diari milik Jin yang ternyata Jin adalah pelaku utama pembunuhan selama ini. Namun tiba-tiba, saat tersadar ternyata dia sudah diikat di kursi, dan dia pun mengatakan bahwa dulu adiknya juga merupakan korban pemerkosaan saat dirinya masih SMA. Dan bagongnya si pelaku hanya diganjar 6 tahun penjara, sedangkan adiknya harus mengalami trauma seumur hidupnya. Di sana Kang meminta Jin untuk menghentikan pembunuhan itu, namun Jin tidak menghiraukannya. Adegan berpindah ketika Jin pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan bosnya. Tetapi kebetulan Jin juga bertemu dengan orang yang telah memperkosanya dulu. Saat Jin menemui bosnya yang sudah oleng dan tanpa banyak omong, Jin langsung menembaknya. Kemudian si pelaku yang mendengar suara tembakan, dia pun langsung pergi memeriksanya. Namun lagi-lagi Jin tanpa kompromi langsung menembak si pelaku hingga terkapar. Sementara itu, detektif Kang berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh rekan-rekannya. Dia pun langsung menyuruh rekannya untuk melacak keberadaan Jin melalui HP-nya. Setelah lokasinya diketahui, mereka pun langsung pergi ke lokasi dan melihat Jin telah menembak beberapa orang di sana. Namun detektif Kang menyuruh rekan-rekannya untuk menurunkan pistolnya agar Jin tidak bertindak lebih jauh. Saat detektif Kang berhasil membujuk Jin, namun tiba-tiba si pelaku berhasil memanfaatkan kesempatan dengan mengambil pistol Jin, lalu menembak Jin tepat di kepala bagian belakang. Namun detektif Kang pun langsung membalasnya dengan menembak si pelaku. Singkat cerita, Wong Kyung yang sudah sembuh, dia pun pulang ke kontrakannya. Lalu dia melihat ada surat di mejanya dan langsung membacanya. Yang ternyata surat itu dari Jin yang membuat Wong Kyung sangat bersedih. Sementara itu di rumah sakit terlihat detektif Kang sedang menyengguk Jin dan juga si pelaku yang sama-sama dalam keadaan kritis. Dia pun keluar sebentar dan hulang-hulang terpugu pikiran hingga tak sengaja dia mendengar pembicaraan dua orang perawat. Mereka mengatakan bahwa pasien yang bernama Jin mengalami cedera otak yang sangat parah. Karena Jin tidak akan bertahan, maka organ lain dari Jin akan ditransplantasi ke pasien sebelahnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si pelaku bangsat yang sedang kritis. Tak lama setelah itu Kang pun masuk lagi ke ruangan rawat tersebut dan mengunci pintu dari dalam, yang ternyata dia akan memilih untuk mencopot oksigen Jin agar semua penderitaan tak bertepi yang dirasakan Jin selama ini segera berakhir. Dan seketika Jin pun tewas. Tamat. Sekian rangkuman alur cerita film The Lost Choice. Banyak sekali hal yang tak diduga di film ini dan juga cukup membuat penonton terbawa emosi. Ingat, orang jahat itu bisa terlahir dari orang baik yang tersakiti. Saya Om K dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian suka dengan video dari kami. Dadah!